Kalau kemarin kita sudah ngajak teman-teman semua ke kawasan SMA Taruna Nusantara, kali ini kita akan bergeser ke kawasan Masjid Nusantara ya, Basilika Nusantara, dan juga ke kawasan Bundaran ya, Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Lalu kita akan melihat juga akses Rumah Sakit Hermina, dan berakhir di kawasan Hunian ya, Hunian BIN dan Polri yang ada di Ibu Kota Nusantara. Masih sama saya Dirana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 23 Januari tahun 2026, saya Dirana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut ya, seperti biasa kita baca pantun dulu. Jalan-jalan ke Nusantara, jangan lupa membawa dana. Selamat datang sahabat semua. Mari lihat IKN bersama Dian Rana. Pantunnya kayaknya sudah banyak banget ya untuk dengarkan. Jadi kalau mungkin ada yang merasa ini kayaknya udah pernah dibacain, ya memang karena banyak banget ya. Tiap hari kita bikin konten pantunnya berbeda-beda. Kayaknya agak pusing, jadi kalau ada yang sama mohon dimaklumi. Oke teman-teman semua, ini ya saya akan ngajak teman-teman untuk melihat di kawasan Masjid Nusantara lagi ya. Ini sesaat lagi ya kan di bulan puasa nanti kita akan lihat bagaimana kawasan ini digunakan ya perdana untuk sholat tarawih, dan pada saat lebaran nanti digunakan saat sholat Id. Jadi saya udah nggak sabar nih ya untuk melihat kawasan ini diramaikan oleh oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Gimana teman-teman? Dan ini ya untuk pantauan kita pada saat di pagi hari di kawasan Masjid Nusantara. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin masih aja ya yang menganggap ini tuh asap, coba kalau teman-teman datang sendiri ke sini di pagi hari, pagi-pagi datangnya ya, pagi-pagi jam 6 datang ke sini, rasain, nikmati segarnya udara di kawasan ini. Dan memang saking cantiknya kawasan ini kalau pada saat pagi seperti ini masih ada yang menganggap ini tuh buatan AI ya. Padahal ini buatan drone yang dikendalikan oleh Dian Rana ya, bukan AI ini ya, tidak ada editing AI di sini. Ini real yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke sini, wajar ya kalau menganggap ini tuh AI. Wajar karena memang begitu cantiknya. Tapi kalau semua teman-teman yang udah pernah ke sini, nggak mungkin gitu ya kalau menganggap ini AI ya, apalagi udah pernah merasakan bagaimana kabut tebal di pagi hari di kawasan ini. Gimana teman-teman semua? Dan ini dia ya untuk pantauan kita di kawasan ini ya teman-teman, di kawasan Masjid Nusantara. Nih saya bergeser lagi ke kawasan Basilika. Seperti biasa saya akan coba rangkum ya beberapa artikel berita yang saya dapatkan dari Media Kaltim teman-teman ya. Nah ini yang pertama, IKN masuk fase penguatan pertahanan nasional tuh teman-teman ya. Ini sekarang sudah masuk ke penguatan pertahanan nasional teman-teman. Jadi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan atau HANKAM resmi menjadi bagian dari IKN fase kedua. Wow, keren gak tuh? Jadi menandai bahwa Nusantara bukan hanya kota pemerintahan, tapi juga pusat strategis pertahanan negara teman-teman. Dan lokasi strategisnya itu di Samboja, Kutai Kartanegara. Terus juga fokus pengamanan jalur laut internasional atau ALKI 2. Bapak Basuki menegaskan bahwa kawasan HANKAM IKN berfungsi mendukung pengamanan ALKI 2, jalur pelayaran internasional yang sangat vital bagi Indonesia. Artinya IKN terhubung langsung dengan geopolitik dan keamanan maritim global, teman-teman. Wah, ini cakep banget nih. Basilika Nusantara ya kalau pada saat pagi diselimuti kabut, ya kabutnya itu kayak kencang, larinya kok lari sih, terbang kali ya. Pokoknya di kawasan Basilika kalau semua kita melihat di pagi hari dan diselimuti kabut ya, baik itu di Basilika ya, di masjid, dan apalagi nanti ada pura, kelenteng dan lainnya di kawasan ini. Gimana? Bisa bayangin nggak kawasan ini cakepnya? Ini saya terbangnya, teman-teman kemarin pada nanya, "Bang, itu pakai drone apa kok nggak terganggu ya?" Ya ini saya DJI dan sensornya saya matiin teman-teman. Sengaja saya matiin, kalau nggak dimatiin terganggu. Jadi kadang sensornya tuh menganggap ini halangan gitu ya. Biasa terhenti gitu teman-teman. Kalau semua ada kabut tebal seperti ini, biasanya drone-nya itu berhenti, dikira ini halangan gitu. Nah ini saya matikan sensornya, makanya masih lancar gitu teman-teman ya. Dan ini sudah kita pantau di kawasan masjid dan juga Basilika. Untuk suasana di pagi hari pada saat diselimuti kabut, dan mungkin ini bukan yang pertama ya saya lihatkan, ada beberapa kali kalau semua saya liput di kawasan masjid itu memang bikin saya itu takjub dengan suasana di pagi hari Basilika ya, terus juga masjid, apalagi nanti kalau sudah ada beberapa ini ya bangunan peribadahan lain ya kan teman-teman.
Oke, kita lanjut ke arah ini ya, ke arah Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur seperti yang kita lihat di awal tadi. Kita akan coba ke Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur yang nantinya ini kan jalan ini tembus dari arah Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Oh ya, informasi yang saya dapatkan juga besok itu akan ada pertemuan besar juga ya di kawasan KIPP. Jadi simak ya video besok, saya akan coba lihat bagaimana ramainya besok di kawasan Ibu Kota Nusantara. Informasinya akan ada pertemuan besar atau kayak semacam beberapa bis itu datang ke sini. Jadi simak ya untuk video besok. Jadi kali ini kita pantau situasi di Bundaran ya, Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur teman-teman semua. Nanti kita ke Plaza dan juga ke jalan akses yang di sebelahnya ini ya, Rumah Sakit Hermina. Nah, terus juga kita lanjutkan rangkuman tadi ya teman-teman, sambil kita lihat bagaimana situasi di Bundaran. Pemerintah tengah membangun markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 ya di Amburawang, Samboja. Fungsi utamanya mengamankan IKN dan sekitarnya teman-teman. Meliputi wilayah strategis Kalimantan Timur, Sulawesi, sebagian Jawa dan Bali. Ini menegaskan posisi IKN sebagai pusat gravitasi pertahanan kawasan tengah Indonesia. Wah, keren nggak tuh ya? Keren dong. Nah ini dia ya teman-teman semua ya, Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur yang sudah mulai dirimbuni oleh pepohonan. Jadi kalau teman-teman berjalan-jalan di bundaran sini, itu banyak suara-suara hewan loh teman-teman. Sekarang cobain deh ya, kalau teman-teman ke IKN mampir ke situ. Terus juga teman-teman kita lanjutkan, peninjauan dilakukan langsung oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono didampingi oleh Deputi Perencanaan dan Pertahanan, Direktur Sarana Prasarana Sosial, Staf Khusus Manajemen dan Strategi Konstruksi. Ini menunjukkan proyek Hankam bukan wacana tapi sudah masuk tahap serius dan terkoordinasi di lintas bidang teman-teman ya. Jadi sudah ditinjau ke sana oleh Bapak Basuki ya untuk lokasi pertahanan. Nah, keren kan IKN ya. Sudah sekarang semakin nyata nih ya, kita sebagai pendukung IKN yang cinta IKN, kayaknya 2026 kita bisa tersenyum lebar ya. Berbeda dengan 2025 kemarin ya. Jujur saya pribadi 2025 kemarin masih masih diserang sana sini ya dengan narasi IKN, karena memang di 2025 itu Bapak Presiden, Bapak Prabowo itu belum berkunjung ke IKN, tapi sekarang sudah berkunjung ke IKN. Jadi saya salah satu orang yang sangat bahagia. Dan ini dia teman-teman semua untuk kawasan Plaza ya, Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan ya kemungkinan besar nanti di Lebaran ya, di Lebaran kawasan ini akan ramai kan, informasinya akan disediakan UMKM juga di kawasan ini ya. Semoga ya itu berjalan lancar. Gimana teman-teman? Nah ini kita lanjut ke area jalan akses. Nah ini sudah tembus teman-teman ya, dari arah jalan nasional kita itu bisa sekarang melalui jalan Sumbu Timur ini ya, melalui akses Rumah Sakit Hermina nih, sebelah kanan kan Rumah Sakit Hermina. Ini sudah bisa ke sini nih teman-teman nih. Nih udah bisa lewat sini. Keren kan? Jadi teman-teman dari arah, kan biasanya kita dari masuk itu lewat Sumbu Barat ya. Ya kan? Nah, sekarang bisa lewat Sumbu Timur dari sini nih. Dari akses ASN 3 nih dari sini. Nih, ini nih ya. Teman-teman kalau semua dari arah Sepaku atau dari arah Samboja bisa tuh belok sini. Belok sini. Kalau kemarin kan lurus ya, masuknya lewat Sumbu Barat. Nah, sekarang beloknya lewat sini, bisa gitu ya. Tapi ya memang masuknya ke Bundaran Sumbu Barat juga. Tapi pintu awalnya itu di Bundaran Sumbu Timur, sekarang bisa lewat situ tuh. Keren kan? Gimana teman-teman? Nah ini di bawah ini kan ada jalan nasional nih ya. Jalan nasional ini yang menghubungkan dari Samboja menuju ke Kutai Kartanegara. Samboja ke Penajam Pasir Utara. Jadi buat teman-teman semua, kalau saya ada memberikan informasi yang mungkin berulang, ya mohon dimaklumi, karena penonton Dian Rana itu setiap harinya ada aja yang baru gitu ya. Ada aja yang baru menonton. Jadi kalau seumpama ada informasi yang saya berikan yang mungkin berulang, ya mohon dimaklumi ya, karena ada beberapa penonton yang memang baru mengikuti IKN. Dan ini dia buat teman-teman semua nih yang baru mengikuti IKN ya, tonton video-videonya semuanya, ikutin gitu. Jadi jangan cuma nonton satu video ingin tahu semuanya, ya itu mustahil. Jadi tonton perkembangannya ya, perkembangannya mungkin setiap minggu atau mungkin setiap hari gitu, biar teman-teman bisa tahu nih ya letak-letaknya di mana gitu. Ini kadang-kadang teman-teman ada penonton baru nonton satu video inginnya tahu segala hal gitu. Jadi itu komentarnya itu panjang banget gitu, ingin tahu segala hal yang nggak bisa. Jadi itu mustahil kalau kalian hanya nonton satu video ingin tahu semuanya. Dan ini dia teman-teman semua untuk kawasan ini yang tadi saya bilang, gedung
Rusun Bin Polri ya tadi ya, kita sudah melihat di Bin Polri. Dan begini ya pantauan kita hari ini di kawasan Ibu Kota Nusantara. Pokoknya kita doakan aja semua perencanaannya, semua progresnya berjalan lancar, dan teman-teman semua yang mengerjakan selalu diberikan kesehatan ya, semuanya tidak terkecuali ya. Pokoknya semuanya lancar ya. Kita juga yang menyaksikan diberikan kesehatan ya kan teman-teman. Biar kita bisa benar-benar merasakan nih, ikut menyaksikan peradaban baru Indonesia. Bukan cuma bukan cuma melihat tapi merasakan nih sekarang ya kan teman-teman. Yang dulunya hanya hutan eukaliptus sekarang sudah ada masjid, sudah ada istana, sudah ada tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, bahkan kita bisa melihat nih bagaimana ya kabut tebal menyelimuti kawasan ini ya pada saat di pagi hari. Pokoknya demikian aja dulu ya teman-teman semua untuk pantauan kita kali ini. Jangan lupa, saya ingatin lagi nih, jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.